Inilah 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam, disiarkan dari Karnaval Mall Batam Center Indonesia. Nomor telepon office 0778 469 106. Ilmunya kepada kita. Dan Ustaz Adil sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kajian kita pada pagi hari ini dengan bertemakan apa Ustaz? Ada dua tema singkat-singkat. Yang pertama tentang fadlun nawafil, yaitu keutamaan ibadah sunnah. Dan yang kedua, jaminan ampunan bagi sahabat yang ikut dalam perang Badar. Nah, baiklah seorang dimanapun antum berada, demikian judul kajian yang akan beliau sampaikan kepada kita. Dan untuk sesi soal jawab, jangan lupa untuk pertanyaan di line telepon kami di 0778467106 dan juga di 0778468106. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS dan WhatsApp kami dengan mengetik kode KI spasi nama spasi alamat spasi pertanyaan, kemudian dikirimkan ke 085668410106. Dan selanjutnya kepada beliau kami persilakan untuk memulai sesi pembahasannya. Iya, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Ikhwani dan akhwati fillah, para pendengar sekalian, sahabat Hang rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masih di dalam pembahasan kita Fawaidul Fawaid, yang kita nas'alullah al-Maula al-Karim an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamana wa an yuslih lana sya'nana kullah wa la yakilna ila anfusina tarfata 'ain la ilaha illahu. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar sahabat Hang yang kami muliakan, pada kali ini biiznillah kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan tema fadlun nawafil, yaitu keutamaan ibadah sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dua golongan orang yang perjalanan menuju Allah, yaitu golongan yang pertama orang-orang yang mempergunakan waktu senggangnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah yang bersifat fisik, dan menjadikan perbuatan tersebut sebagai kebiasaan mereka. Namun demikian mereka tidak berupaya mewujudkan ibadah hati atau batin secara lebih dalam. Yang jelas mereka menghabiskan waktu mereka untuk dua hal ini, ibadah-ibadah wajib dan ibadah-ibadah sunnah, dan lebih fokus pada ibadah yang bersifat lahiriah. Sementara kelompok kedua, yaitu orang-orang yang mempergunakan sisa waktunya setelah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunnah kepada Allah SWT untuk memperbaiki kualitas hati mereka. Bagaimana di samping mereka concern dengan ibadah-ibadah yang lahiriah, yang zahir, mereka juga begitu konsen dan fokus juga untuk memperbaiki kualitas ibadah dan kualitas hati mereka. Seraya mereka memperbaiki bisikan-bisikan hati, kehendak hati, agar semua bagaimana tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini
di dalam kaitannya dengan pembahasan ini berkata Imam Ibnu Qayyim, fa idza ja'atin nawafilu fa huna mu'tarikut taraddud. Ketika waktu pelaksanaan ibadah-ibadah yang sunnah tiba, maka pada saat inilah golongan kedua di atas, golongan yang kita sebutkan tadi, yang juga sangat perhatian dengan permasalahan batin, permasalahan sarirah, yakni yang rahasia, dihadapkan pada pilihan yang cukup rumit dan sulit bagi mereka. Di mana kata beliau, wa illa nadhara fil arjah wal ahabba ila Allah. Ketika memang seseorang tersebut mampu mengerjakan ibadah-ibadah sunnah itu bersamaan dengan salah satu bentuk ilham yang didapatkan, yang diberikan Allah padanya, maka itu selesai permasalahannya, alhamdulillah. Ya, ada bisikan batin berkaitan dengan rintihan batin, keinginan batin. Ternyata datang waktunya panggilan untuk melakukan ibadah sunnah. Apabila dua-duanya ini bisa berbarengan, sama-sama ditunaikan, maka itu adalah itulah yang terbaik. Penggabungan antara perbaikan batin, jiwa, yakni adanya salah satu bentuk ilham yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan ternyata tidak bertentangan dan bahkan bisa sama-sama ditunaikan, maka ini yang terbaik, dan kata orang Arabnya adalah nurun ala nur, yaitu kebaikan di atas kebaikan. Namun yang jadi masalah adalah apabila hal itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Berarti kalau kita melakukan yang sunnah, hilang ilham yang ada, yang muncul. Apabila kita sibuk melanjutkan peningkatan rohani, perbaikan hati dan sarirah batin kita tadi, ternyata hilang amalan-amalan sunnah yang sudah di depan mata. Di sini menjadi dilema bagi orang-orang golongan kedua. Ini menjadi dilema. Maka apa yang terjadi? Nazara fil arjahi wal ahabba ila Allah. Maka menjadi patokan bagi kelompok kedua ini adalah hendaknya ia memperhatikan mana di antara dua hal itu yang lebih utama dan yang lebih mendesak dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokannya di situ. Jadi ini kaidahnya. Mana yang lebih mendesak, mana yang lebih dicintai Allah. Apabila kiranya itu hilang, maka akan tidak akan terulang lagi. Misalkan, hal huwa al-qiyamu ila tilka nafilah walau dhahaba wariduhu. Apakah lebih baik mengerjakan ibadah nafilah, ibadah sunnah, sekalipun ilham yang dirasakannya itu harus hilang pada saat itu? Ka'ighathatil malhub, contoh, membantu orang yang sedang kesusahan. Misalkan di depan mata kita ada orang yang hampir mati karena tenggelam. Ada orang yang kena reruntuhan, berada di dalam reruntuhan yang harus segera untuk dibantu. Kemudian siapa lagi? Irsyadi dalin, yaitu menunjukkan jalan orang yang sesat. Ada orang misalkan mau masuk Islam, dia ingin masuk Islam, dia menemui kita. Apakah kita tidak, saya lebih sibuk memperbaiki batin saya untuk peningkatan rohani saya, perbaikan ibadah saya, kamu cari yang lain? Tidak seperti itu. Ini dalam kondisi seperti ini kita harus dahulukan, menyelamatkan bayi anak yang di pinggir kali, misalkan sedang di pinggir kali bermain-main atau berada di jurang atau di apa namanya,
di rumah tingkat 2 atau 3 dia bermain-main di atas. Nggak ada yang menemani orang dewasa memegangnya. Apakah kita sibuk beristighfar, merenungi keagungan Allah Subhanahu wa taala, munculnya ilham dalam hati akan tentang jannah, tentang nar dan sebagainya? Kita sibuk dengan itu, kita biarkan yang di depan mata? Tidak. Maka kaidahnya di dalam permasalahan ketika muncul ilham dalam hati, bisikan, kemudian ada ibadah-ibadah yang di depan mata seperti tadi menolong orang yang kesusahan, menunjukkan jalan orang yang tersesat, kemudian wajabri maksur, menutupi kebutuhan orang lain, dan kita mampu untuk itu, maka wastifadati imanin wa nahwi dzalik. Ataukah kita justru mempertebal keimanan dan sebagainya, atau sebaliknya? Kita baca Quran, mempelajari tafsirnya, atau ada orang miskin yang minta bantu kepada kita. Wahai fulan, saya akan terusir dari rumah kontrakan saya kalau saya tidak bayar. Bisakah Anda mencarikan untuk saya? Bisa jadi membantu orang yang istilahnya menutupi kebutuhan saudara. Bisa jadi istrinya mau melahirkan, sementara persiapan keuangan belum ada. Apakah kita sibuk dengan kita tinggalkan yakni perkara yang datang dari ilham yang menebalkan keimanan kita? Maka dalam posisi ini jelas kita harus mendahulukan mana yang lebih dicintai dan mana yang lebih mendesak. Tentu perkara seperti yang tadi kita katakan lebih mendesak daripada mempertebal keimanan kita yang bersifat yakni rohani. Ini yakni sebetulnya pembahasan ini agak rumit untuk dijelaskan oleh kita, karena perlu rincian-rincian dalam permasalahan tafaduli al-amal, yakni bertingkat-tingkatnya amalan saleh. Karena memang disebutkan para ulama juga masalah zikir seperti itu juga. Ada zikir yang subhanallah, zikir di lisan saja. Ada zikir dalam hati saja. Ada zikir yang lisan dan hati berbarengan. Ada yang justru zikir lisannya, justru zikir hatinya jauh lebih tinggi daripada zikir lisannya. Seperti terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia salat nafilah, lisannya berzikir, berdoa kepada Allah sesuai dengan bacaan-bacaan zikir-zikir salat, akan tetapi hatinya dia berpikir negara mana lagi yang akan ditaklukkan untuk menggiring mereka menuju jannah, agar orang-orang yang terzalimi bisa diselamatkan, memindahkan dari penghambaan kepada hamba kepada yakni irbabi rabbil ibad, mempertuhankan Tuhannya manusia. Dahsyat sekali apa yang terjadi pada beliau dari kondisi kejiwaan dan kondisi ibadah yang luar biasa. Ya, kalau kita biasa paling zikir kita bertasbih, hati kita juga ingin ikut di dalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana kondisi-kondisi para sahabat Nabi jauh lebih besar bisikan batin mereka daripada zikir lisan mereka. Maka kata beliau, fahahuna yang bagi takdimun nafilatir rajihah. Jadi untuk beberapa kasus dan contoh-contoh di atas, maka kata beliau, wa ma taqaddamaha lillah, hendaknya hamba tersebut mendahulukan ibadah nafilah karena kedudukannya lebih utama daripada ilham yang dirasakan di dalam dada. Dalam rangka apa? Yaitu ragbatan qaddamaha lillah, ragbatan fihi wa taqarruban ilaih. Kalau memang melakukan ibadah tersebut karena Allah dan demi menggapai ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita lakukan, ternyata membantu saudara, membantu tetangga, membantu kaum muslimin yang lain,
membimbing yang tersesat dan sebagainya, membantu orang yang terdesak, menutupi hajat saudara, biarpun mengorbankan bisikan ataupun ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu dilakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan ragu. Kenapa? Insyaallah fa innahu yuraddu alaihi ma fata min waridihi aqwa mimma kana fi waqtin akhar. Niscaya Allah akan mengembalikan kepadanya ilham tersebut, jangan salah. Bahkan lebih kuat daripada ilham sebelumnya, bisa jadi seperti itu. Subhanallah. Kita ingat betapa kadang gara-gara suatu masukan dan nasihat seseorang merubah tatanan hidup kita. Disebutkan dalam sejarah Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, seorang ketika seorang syekhnya menyuruh murid-muridnya termasuk beliau menulis sesuatu, lalu dia ikut menulis dan syekhnya itu melihat tulisan beliau. Kata syekhnya itu, tulisanmu kok mirip dengan tulisan ahlul hadis. Wahai fulan, tulisanmu mirip dengan tulisan pakar-pakar hadis, muhadditsin. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, ucapan ini masuk ke dalam sanubari saya, masuk ke dalam hatiku yang paling dalam. Setelah itu aku mempelajari hadis dan sehingga beliau menjadi imam besar di dalam hadis. Subhanallah. Begitu terkadang betapa rintihan dan bisikan hati itu muncul apabila datang masukan-masukan, ide-ide dan sebagainya, diterima oleh hati yang salim, hati yang sahih, kadang mencetuskan sebuah kekuatan yang Allah yang lebih tahu tentang dahsyatnya hal itu. Ya. Kemudian kata beliau, wa in kana al-waridu arjah minan nafilah, akan tetapi dalam satu kasus lain ternyata ilham yang datang lebih utama daripada mempertahankan ilham yang datang lebih utama untuk dipertahankan daripada mengerjakan ibadah nafilah. Jadi tingkatan ibadah yang bisikan dan ilham yang datang ke dalam hati itu lebih tinggi derajatnya daripada ibadah sunnah yang ada di depan kita. Bagaimana? Kata beliau, fal jazmu lahu al-istimraru fi waridi hatta yatawara anhu. Jika demikian memang kondisinya, maka yang harus dilakukan adalah bertahan sampai ilham itu sirna. Ilham itu ada bertengkar dalam hati, kita lanjutkan, kita catat, kita dalami sampai hilang, baru kita tunaikan ibadah-ibadah sunnah. Biarpun bisa jadi ibadah sunnah itu kita lalai atau tidak jadi melakukannya. Jadi kita korbankan yang lebih rendah maslahatnya. Fa innahu yafutu wan nafilatu la tafut. Kenapa? Karena ilham tersebut hilang selama-lamanya kadang, sementara dia adalah kualitasnya lebih besar. Sedangkan ibadah nafilah tidak, dia berulang-ulang. Salat duha misalkan, salat duha itu berulang-ulang, besok lagi insyaallah taala. Ya, besok lagi ada lagi duha. Nah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza mawdi'un yahtaju ila fadli fiqhin fit tariq wa maratibil a'mal. Tentu pembahasan seperti ini, kata beliau, memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, ilmu yang lebih kuat mengenai cara dan tingkatan-tingkatan ibadah. Wa taqdimul ahammu minha fal aham, serta perlu pengetahuan tentang skala prioritas dalam beribadah. Tentu Allah jualah yang Allahul muwaffiq lidzalik, Allah jualah yang memberikan taufik untuk memahamkan kita terhadap hal-hal tersebut. La ilaha illahu
wala rabba siwah. Tidak ada Tuhan selainnya dan tidak pula ada Rabb selainnya. Ini adalah tingkatan, ini pelajaran sebenarnya untuk mereka-mereka yang begitu merasakan betapa indahnya dalam beribadah kepada Allah, orang yang telah memakmurkan ibadah zahir dan juga telah terbiasa memakmurkan batin. Ikhwani dan akhwati fillah, para pendengar sekalian, sahabat hang yang kami cintai, selanjutnya kita akan membahas ini pembahasan yang tadi agak susah kita untuk rincikan dikarenakan keterbatasan ya maklumat tentang tafadhul al-amal, di mana kita hanya kita ketahui bahwa para ulama telah membagi mengatakan bahwa amal-amal yang wajib tentu lebih utama dari amal-amal yang sunnah. Tentu amalan-amalan yang sunnah yang muakkadah lebih baik daripada amalan-amalan yakni sunnah rawatib yang ghairu muakkadah. Ya. Dan juga amalan-amalan sunnah dzatu asbab, amalan-amalan sunnah yang mempunyai sebab, seperti sunnah wudu karena sebab wudu, sunnah tahiyatul masjid, itu lebih utama daripada amalan-amalan sunnah yang mutlaqah, amalan-amalan sunnah yang mutlak tanpa ada sebab. Demikian seterusnya pembahasan tafadhulil amal, yaitu pembahasan tentang tingkatan-tingkatan dan tingkatan-tingkatan dan keutamaan-keutamaan ibadah satu dengan yang lain. Karena begitu keadaannya, maka untuk rincian perkara seperti ini membutuhkan fiqh, yakni pemahaman yang lebih dalam, yang semoga Allah Subhanahu wa taala yu'allimuna ma yanfa'una wa yanfa'na ma yu'allimuna ma 'allamana. Kiranya Allah mengajarkan kita apa yang bermanfaat untuk kita dan memberikan manfaat bagi kita apa yang Allah ajarkan bagi kita. Ikhwah sekalian dan akhwati al-karimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pindah ke pembahasan tentang hadis fawaid yani fil hadis an-nabawi, yaitu faedah-faedah, mutiara-mutiara dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan subtema al-maghfiratu li ahli Badr, yaitu ampunan bagi kaum muslimin yang ikut dalam perang Badar. Jadi jaminan masuk jannah, atau dengan kata lain yaitu jaminan surga untuk para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar. Nabi kita pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wa ma yudrika anna Allah ittala'a ala ahli Badr." Tahukah kamu wahai Umar bahwa Allah telah menyaksikan para pejuang perang Badar? Allah telah melihat hati para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Faqal, setelah itu Allah mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukanlah apa saja yang kalian suka. Kenapa? Karena sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Faqad ghafartu lakum. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai, setelah Allah melihat hati mereka, betapa jernihnya, betapa bersihnya dengan karunia dan taufik dari Allah, maka Allah jaminkan bagi mereka jannah. Dan tidak ada itu dalam sejarah bahwa para sahabat yang ikut dalam perang Badar lalu mereka murtad, lalu mereka munafik, lalu mereka mati di luar Islam. Tidak ada. Yang ada sebagaimana firman Allah, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa saja yang kalian suka wahai para sahabat, wahai para hambaku. Faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah ampuni dosa-dosa kalian.
Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam dikatakan hadis ini diriwayatkan oleh Sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wardah. Ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa ashkala ala katsirin minan nasi ma'nah. Banyak manusia yang keliru, susah memahami makna hadis ini. Kenapa? Fa inna zahirahu ibahatu kullil a'mali lahum wa takhiruhum fima sya'u minha. Karena hal itu disebabkan mereka memahami makna hadis ini secara zahir, secara lahiriah saja. Sehingga apa? Mereka menganggap bahwa orang-orang yang turut serta dalam perang tersebut boleh berbuat apa saja dan memilih apa saja yang mereka sukai. Ya. Tentu padahal pemahaman demikian adalah pemahaman yang keliru. Bukan itu maksud daripada ayat atau sabda Nabi SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi ini. Maka sebagian manusia, berkata Imam Ibnu Qayyim, faqala ta'ifah minhum Ibnu Al-Jauzi rahimahullah. Sebagaimana hal itu dinukil oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa kata mereka di antara makna hadis ini, apa? Minhum Ibnu Al-Jauzi, laisa al-muradu min qawlihi i'malu al-istiqbal. Bukanlah yang dimaksud dengan perkataan Allah, i'malu, lakukanlah, yakni sabda Nabi yang mengatakan i'malu, lakukanlah, tidak dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan di masa mendatang. Wa innama huwa lil madi. Ini adalah menunjukkan masa yang lalu. Yani i'malu, yakni amalan-amalan kalian masa lalu, itu maksudnya sudah diampuni Allah. Kenapa? Wa taqdiruhu ayyu amalin kana lakum faqad ghafartu lakum. Maka ada tafsir daripada makna hadis ini atau ayat ini, hadis kursi ini adalah ditujukan kepada kata itu ditujukan kepada perbuatan telah dilakukan. Innama huwa lil madi, untuk perbuatan telah lalu, artinya adalah amal apapun yang kalian lakukan telah aku ampuni. Faqala wa yadullu dzalika syai'an. Lalu beliau beralasan bahwa konteks hadis ini bukan dipahami untuk masa yang akan datang. Malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, lakukan apa saja semau kalian, sungguh telah aku ampuni. Berkata Imam Ibnu Jauzi, ini adalah satu makna, satu penafsiran yang beliau sebutkan bahwa maksudnya itu bukan untuk yang akan datang tapi masa lalu. Kenapa? Karena ada indikasi mengarah ke situ, kata beliau. Yang pertama, annahu law kana lil mustaqbal kana jawabuhu qawluhu fa sa'aghfir lakum. Karena alasan yang pertama, jika yang dimaksud adalah perbuatan yang akan datang, maka seharusnya diiringi dengan perkataan fa sa'aghfir lakum. Dalam bahasa Arab, sa'a sin menunjukkan lil istiqbal, menunjukkan masa yang akan datang. Seharusnya jawabannya i'malu fa sa'aghfir lakum.
Tidaklah kalian lakukan semau kalian, niscaya saya akan ampuni kalian. Kan seharusnya begitu, kata Imam Al-Jauzi rahimahullah. Niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini alasan pertama menunjukkan bahwa konteks hadis qudsi ini menunjukkan masa lampau, bahwa Allah telah mengampuni dosa seluruh yang telah lalu bagi mereka yang ikut perang Badar. Kemudian ada indikasi kedua, kata beliau, annahu kana yakunu itlaqan fi dzunub. Tanpa adanya penafsiran tambahan bahwa maka lahiriah hadis ini menunjukkan memperbolehkan berbuat dosa. Seolah-olah zahir hadis ini, kalau dikatakan masa yang akan datang, seolah-olah ada izin, legitimasi tentang bolehnya mereka melakukan dosa ke depan. Wala wajha lidzalik, dan tidak ada yang berpendapat demikian. Tidak ada para sahabat dan siapapun yang memahami para sahabat boleh melakukan dosa ke depannya. Maka kata beliau, wa haqiqatu hadzal jawab, maka makna hadis tersebut berdasarkan pendapat ini adalah inni qad ghafartu lakum bihadhihi al-ghazwati ma salafa min dhunubikum. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu karena kamu telah mengikuti dalam perang ini, ikut dalam perang Badar ini. Ini suatu penafsiran yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Maka dikatakan Imam Ibnu Qayyim judulnya pembahasan bahwa hadis ini telah rumit untuk dipahami oleh sebagian orang, bahkan termasuk Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi kata beliau, sebenarnya pemahaman ini, pendapat yang dimukakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala ini dinyatakan dhaif, lemah oleh sebagian ulama yang lain. Kenapa? Bahwa memahami ayat ini, hadis qudsi ini dalam konteks yakni malu masyi'tum faqad ghafartu lakum, lakukan apa saja yang kalian suka, sungguh telah aku ampuni. Kalau ini ditafsir seperti tafsirnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah untuk masa yang telah lalu, maka ini sebenarnya biarpun dengan dua alasan yang tadi, ini masih dhaif menurut banyak para ahli ilmu. Kenapa? Yang pertama, kita bantah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, anna lafza i'malu ya'bah, bahwa lafaz kalimat dalam bahasa Arab i'malu, lakukanlah, menunjukkan makna sebaliknya. Kalau i'malu, lakukanlah, itu adalah masa yang akan datang. Kalau dikatakan lakukanlah untuk masa yang akan lalu, ya nggak bisa. Konteks i'malu, yakni lakukanlah, itu menunjukkan istiqbal, makna sebaliknya untuk menunjukkan masa yang akan datang. Ya. Jadi itu menunjukkan sebaliknya. Lafaz i'malu ini ditunjukkan untuk perbuatan masa yang akan datang. Ini masa yang akan terjadi, bukan untuk perbuatan yang telah terjadi. Jadi kalau kita artikan masa yang lalu, i'malu, lakukanlah, ini tidak diterima dalam konteks bahasa Arab. Fa innal istiqbal dunal madhi, karena masa yang akan datang tidak sama dengan masa yang lalu. Itu beda. Ya. Wa qawluhu, kemudian ada indikasi lain, kata beliau rahimallahu ta'ala, qad ghafartu lakum, yakni firman Allah atau hadis qudsi ini, aku telah mengampuni kalian, qad ghafartu lakum, la yujibu an yakuna i'malu mithlah. Ya. Jadi lafaz i'malu ma qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian, yang notabene ditujukan untuk masa yang lalu. Hal ini tidak serta-merta menjadikan lafaz i'malu memiliki makna yang sama dengannya. Sebab kalimat qad ghafartu adalah sebuah pernyataan yang menegaskan adanya pengampunan pada masa yang akan datang. Akan tetapi, kata beliau, konteks seperti ini disebutkan juga dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi tidak serta-merta ketika Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi tersebut,
faqad ghafartu lakum tidak mewajibkan kata-kata ini bahwa kalian lakukan sepertinya juga nggak apa-apa, yakni dosa-dosa yang kalian lakukan dulu telah aku ampuni, dan juga kalian lakukan sepertinya lagi ke depan sudah aku ampuni juga. Ini tidak melazimkan makna seperti ini. Akan tetapi fa inna qawlahu qad ghafartu, karena sesungguhnya ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi yang dari lisan Nabi SAW, qad ghafartu, sungguh telah aku ampuni, aku telah mengampuni kalian. Ini apa? Pernyataan ini menegaskan adanya pengampunan pada masa yang akan datang. Jadi selama kalian, berarti Allah Subhanahu wa taala telah melihat hati para sahabat sucinya. Jadi kalaupun mereka nanti ke depannya melakukan sebuah kesalahan atau maksiat, tidak membuat mereka keluar dari Islam, dan mereka akan taubat daripadanya. Mereka akan menyesal dan mereka akan minta ampun kepada Allah, dan Allah janjikan ampunan untuk mereka. Subhanallah. Hal ini lafaz qad ghafartu, telah aku ampuni bagi kalian wahai para sahabat, wahai para hambaku, tahqiqun liwuqu'il maghfirati fil mustaqbal. Konteks seperti ini sebenarnya untuk menegaskan adanya pengampunan di masa yang akan datang, hanya itu maksudnya. Bahwa para sahabat akan tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hal yang membuat mereka murtad tidak diampuni. Bahwa mereka mati kafir atau apa, tidak ada. Ini juga merupakan tazkiyah, pembelaan terhadap para sahabat Nabi. Ini adalah terdapat padanya bantahan terhadap mereka yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Bahwa mereka, sebagaimana diriwayatkan bahwa ittala Allahu ala qulubil ibad, Allah memandang, melihat hati hamba, fawajada anna qalba Muhammadin afdala qulub. Ini azka qulub, bahwa Allah mendapatkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling bersih. Maka Allah SWT ikhtarahu li khatamin nabiyyin. Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi penutup para Nabi. Lalu wattala'a ala qulubil ibad, Allah melihat lagi hati hamba, para hamba manusia semua. Fawajada anna qalba ashab Muhammadin anzafa qulub. Lalu Allah dapatkan hati hamba, hati para sahabat Nabi itu adalah hati yang paling bersih, jauh daripada takalluf, memaksa-maksa diri, jauh daripada macam-macam. Fakhtarahu suhbata khataman nabiyyin. Maka Allah memilih para sahabat itu adalah yang menemani, yang menjadi sahabat penutup para nabi radhiyallahu anhum wa ardhah. Lagian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini konteks seperti ini ada yang semisal dengannya dalam Al-Quran yang lain, dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Contohnya adalah ata amrullah dalam surah An-Nahl ayat 1, yaitu maknanya adalah ketetapan Allah pasti datang. Ata amrullah, ketetapan Allah pasti datang. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya adalah ketetapan Allah pasti akan datang. Ya. Juga dalam firman Allah, wa ja'a rabbuk, dan datang Rabbmu. Maksudnya adalah Rabbmu akan datang. Yaumul qiyamah Allah akan datang. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Rabbmu datang dan para malaikat nanti bersaf-saf. Menunjukkan, menggambarkan bagi manusia tidak ada yang bisa lari dari hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Semua manusia
akan mempertanggungjawabkan amalan mereka masing-masing. Nasallallahu at-taufiq wal sadad. Semoga Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu yang pertama, bahwa yang sahih daripada makna hadis Nabi SAW, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah apa yang kalian suka, sungguh telah aku ampuni dosa kalian. Yang sahih kata beliau, makna hadis ini adalah tidak seperti yang dikatakan Imam Ibnul Jauzi untuk masa yang akan datang, masa yang telah lalu, tapi yang benar dia adalah masa yang akan datang, dengan alasan yang sudah kita sebutkan tadi. Itu yang pertama. Alasan kedua, anna nafsal hadithi yarudduh, bahwa konteks hadis itu sendiri menolak pendapat tersebut yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Kenapa? Fa inna sababu qissatu Hatib, sababuhu, karena sebab wurud, sebab munculnya datangnya hadis tersebut, hadis kudusi itu adalah qissatu Hatib ibn Balta'ah radhiyallahu anhu wa ardah. Yaitu ungkapan itu ditujukan kepada satu kaum, yakni para sahabat. Munculnya hadis ini, sebab hurufnya hadis ini dilatar belakangi oleh kisah Hatib bin Balta'ah yang membocorkan rahasia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya waktu itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menaklukkan kota Makkah, Fathu Makkah, yang dikenal dengan Fathu Makkah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaannya kalau mau pergi perang, ya, itu kalau beliau menginginkan ke timur, beliau seolah-olah pergi ke barat. Jadi tidak siap-siap musuhnya, lalu dikagetkan dengan penyerangan secara tiba-tiba. Strategi perang yang sangat jitu. Nah, ketika perang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, maka Nabi SAW karena jarak antara Madinah dengan Makkah jauh, maka Nabi tentu dengan menerangkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum akan pergi menaklukkan kota Makkah. Nah, hal itulah waktu itu sahabat Nabi bernama Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu ingin membocorkan bahwa Nabi akan datang menyerang kota Madinah, kota Makkah. Jadi dia menulis surat ditujukan kepada pemuka-pemuka Quraisy bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ingin menyerang kota Makkah. Dia kirim melalui seorang wanita, dia taruh di sanggulnya dan dia untuk membawanya ke kota Makkah. Ya, maka hal itu adalah menjelang berangkatnya Nabi SAW ke Makkah, persiapan menuju Makkah. Ternyata Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu menulis itu, ingin membocorkan rahasia Nabi SAW, sementara perbuatannya itu merupakan dosa yang terjadi setelah perang Badar. Jadi kita tahu bahwa Fathu Makkah itu setelah yakni perang Badar. Dan di antara sahabat Nabi yang ikut perang Badar adalah sahabat yang mulia ini, Hatib bin Balta'ah. Maka datang wahyu kepada Nabi SAW bahwa ada surat di tempat ini dibawa seorang wanita, bahwa dia akan membocorkan rahasiamu. Wahyu dari Allah. Maka Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan para sahabat, dan sahabat Nabi yang lain. Mereka kejar pakai kuda. Sementara wanita yang pergi ke Makkah ini, yang pos membawa surat Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu, pakai onta, dikejar pakai kuda. Maka wanita ini ketemu di tempat persis seperti yang dikatakan Nabi SAW melalui wahyu. Ketemu dengan wanita yang di stop oleh Ali bin Abi Thalib. Mana surat? Kamu bawa apa? Kata dia, tidak apa-apa.
Maka kata Ali bin Abi Thalib, pasti ada kamu bawa surat. Kata dia, tidak ada, coba cek semua. Kata Ali bin Abi Thalib, engkau beri surat itu atau la ujarridanna thiyab, atau saya telanjangi kamu semuanya. Pasti tidak mungkin Nabi SAW berdusta. Ini pasti hak adanya. Hanya itu aja ceritanya. Kamu saya telanjangi semuanya habis sampai surat itu ketemu, atau kamu sendiri mengambil surat itu dan kasih ke saya tanpa ditelanjangi. Akhirnya melihat kondisi ini tidak main-main, dan dia sudah tahu Ali bin Abi Thalib melalui wahyu kepada Nabi SAW. Akhirnya ternyata dia lepas sanggulnya, ikatan kepangan rambutnya, ternyata surat itu ada di situ. Ternyata dibaca, isinya bahwa Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu mengatakan kepada kepada pendekar-pendekar Quraisy, ditujukan surat itu yang isinya bahwa pemberitahuan bahwa Rasulullah SAW dan pasukannya akan datang ke Makkah, menyerang Makkah. Dan ini bahaya sekali. Akhirnya wanita ditangkap, dibawa ke Madinah lagi kembali, dan surat itu diambil. Maka dipanggil Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu oleh Nabi SAW. Melihat keadaan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah, kata dia, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya Hatib bin Balta'ah. Subhanallah, ini kadang kita melihat beginilah, kadang kita melihat zahirnya sebagian saudara kita berada dalam dosa, bahwa seolah tidak ada kebaikan padanya. Ternyata dia mempunyai pundi-pundi rahasia kebaikan yang mungkin bisa dapat menutupi keburukannya itu. Ini terjadi pada Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu. Dia dipanggil ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wardah mengatakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya ini, munafik Balta'ah. Apa kata Nabi? Wahai Umar, inilah sebab urutnya hadis ini. Apa kata Nabi SAW kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda? La'alla Allah tala ala ahli Badr. Sungguh Allah, barangkali telah Allah sudah melihat betapa hati orang yang ikut dalam perang Badar. Subhanallah. Jadi kata beliau, wa ma yudrika anna Allah tala ala ahli Badar. Tahukah kamu bahwa Allah telah menyaksikan para pejuang perang Badar? Allah telah melihat hati mereka. Allah menyaksikan siapa yang ikut dalam perang Badar, termasuk Hatib, wahai Umar. Lalu Allah telah mengatakan kepada mereka, wahai Umar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalianlah, lakukanlah apa yang kalian suka, aku telah ampuni dosa kalian. Maka hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini tentu hadis ini warid datang untuk menjelaskan kepada Umar bin Khattab. Dan kisah ini setelah perang Badar menunjukkan hadis ini tidak seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, bahwa hadis ini menjanjikan ampunan bagi para sahabat yang ke dalam perang Badar untuk dosa yang lalu. Tidak. Ini betul-betul memang untuk masa yang akan datang. Seperti itu diluruskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Karena hadis ini sendiri seperti itu kisahnya, bahwa kata Nabi SAW, wahai Umar, Allah barangkali sudah melihat hati, menyaksikan hamba-hambanya, para sahabat yang ikut dalam perang Badar. Lalu Allah mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukanlah apa yang kalian mau, aku telah ampuni dosa kalian. Nah, di sini wadzalika, kata beliau, wadzalika dzambun waqi'un ba'da ghazwati Badrin la qablaha, bahwa kejadian ini, dosa yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah membocorkan rahasia Nabi SAW ini adalah terjadi setelah perang Badar. Kita tahu bahwa membocorkan rahasia termasuk dosa besar dan bisa jadi keluar dari Islam. Akan tetapi ternyata kalau mau dibocorkan, membantu kaum musyrikin untuk mengalahkan kaum mukminin dalam rangka cinta kepada mereka, cinta kepada kaum kufar dan benci kepada kaum mukminin, tidak syak lagi inilah sebab keluar dari Islam. Akan tetapi Hatib bin Balta'ah bagaimana?
Maka Umar bin Khattab begitu marah melihat Hatib bin Balta'ah, sahabatnya ini sendiri. Maka dia katakan, ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya si Hatib ini. Ternyata apa yang terjadi? Subhanallah, Nabi SAW bertanya kepada Hatib, ya Hatib, apa yang membuatmu melakukan ini, mengirim surat ini? Ternyata kata Hatib bin Balta'ah radhiyallahu an, ya Rasulullah, aku beriman kepadamu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wallahi, aku telah beriman bahwa Allah akan memenangkan Rasulnya, agamanya dan Rasulnya. Akan tetapi ya Rasulullah, maafkan aku bahwa aku lakukan hal ini karena aku mempunyai keluarga, berupa anak atau istri dan keluarga-keluargaku yang kami tidak mempunyai pembela di tengah kaum musyrikin. Anak-anakku, keluargaku yang di sana yang beriman kepadamu, tidak ada yang membela mereka dari kabilahku ya Rasulullah. Berbeda dengan Umar bin Khattab, berbeda dengan saudara-saudaraku yang lain. Aku adalah dari keluarga yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya pembela dari siapapun di sana kecuali Allah. Maka aku ingin menyampaikan hal ini kepada mereka sebagai bentuk agar mereka memelihara, tidak membunuhi keluargaku di Makkah, dan aku beriman bahwa Allah akan memenangkan Allah dan Rasulnya dalam peperangan itu nanti. Coba lihat, ternyata dia punya uzur dan tidak ada niat untuk benci untuk menolong kaum musyrikin dan untuk benci kepada kaum mukminin. Lihat, maka di situ Rasulullah SAW tidak mengkafirkan Hatib bin Balta'ah, bahwa Nabi SAW justru mengatakan, mengingatkan firman Allah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini subhanallah. Ini ada beberapa hal nanti faedah yang kita ambil daripada kisah ini. Falladzina dhunnu fi dzalika wallahu alam. Kata beliau, menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ungkapan ini ditujukan kepada suatu kaum, yakni para sahabat. Wallahu alam, kata beliau, qad alima Allah subhanahu annahu la yufariquna dinahum bal yamutuna 'alal Islam. Hadis ini rekomendasi tentang para sahabat, tentang satu kaum, yakni para sahabat yang Allah telah melihat hati mereka, sucinya mereka. Bagaimana? Sampai di mana mereka tidak mungkin mereka, kaum tersebut, meninggalkan agama mereka, akan tetapi mereka justru dijamin masuk Islam, tetap mati di atas Islam. Bahwa yang ditakdirkan Allah tidak akan menjadi murtad mereka itu. Ini mirip dengan ada hadis Nabi SAW, yakni man ata ahlahu, siapa yang mendatangi istrinya lalu dia mengucapkan bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, dengan namamu ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari keturunan yang akan kami, yang engkau berikan kepada kami. Jadi siapa yang mendoakan doa ini, kata Nabi SAW, ketika mendatangi istrinya lalu Allah berikan rizki anak dari itu, maka tidak akan bisa diganggu syaitan. Maka makna hadis ini disebutkan para ulama bahwa anak ini ke depan tidak akan mati murtad. Allah jamin untuknya melalui lisan Nabi SAW, anak ini akan mati di atas Islam. Subhanallah, menunjukkan betapa kedudukan doa ini. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Doa untuk mendatangi istri. Kalau Allah berikan kita rizki anak daripadanya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan janjikan untuknya mati di atas Islam. Syaitan tidak akan mampu menggodanya sampai membuat dia keluar dari Islam. Tentu kita tahu bahwa Islam ini merupakan dasar kebahagiaan. Ketika Allah mengharamkan jannah, surga, dari orang kafir, tahulah kita betapa dahsyatnya, mahalnya, azimnya harga Islam. Maka
Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan la yadkhulunal jannah, orang kafir tidak akan masuk jannah, betapa tingginya agama Islam. Bagaimanapun seorang mati dalam keadaan kefasikan tapi dia masih muslim, masih lebih baik daripada orang yang mati di atas kekufuran. Nas'alallah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Jadi ayat hadis ini pun demikian, bahwa Allah melihat hati mereka yang ikut dalam perang Badar, bahwa Allah takdirkan mereka tidak akan menjadi murtad, mereka akan meninggal dalam keadaan masih memeluk agama Islam. Jadi mereka jannah, bagi mereka jannah, keutamaan besar bagi mereka yang ikut perang Badar. Allah jamin mereka masuk, untuk mereka jannah. Subhanallah. Wa annahum qad yufariquna ba'da ma yuqarifuhu ghairuhu min adh-dhunub. Akan tetapi bisa jadi kaum ini, yakni para sahabat ini, akan boleh jadi mereka melakukan dosa sebagaimana yang lain. Bisa jadi para sahabat ini qad yuqarifun, bisa jadi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh selain dari generasi mereka, selain daripada mereka, yaitu berupa dosa. Sebagaimana orang-orang yang tidak ikut perang Badar bisa melakukan dosa, mereka bisa jadi seperti apa yang terjadi pada Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu tadi. Dia ikut dalam perang Badar, tapi dia melakukan dosa, yaitu membocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang kufar. Walakin la yatrukuhum subhanahu musirrina 'alaiha. Akan tetapi keutamaan untuk mereka adalah Allah Subhanahu tidak membiarkan mereka terus-menerus berbuat dosa. Allah tahan mereka sehingga mereka itu tidak terus-menerus di atas itu. Bahwa bal yuwaffiquhum li taubatin nasuhin wa istighfar. Akan tetapi Allah akan berikan mereka taufik untuk berbuat dengan berbagai istighfar dan berbuat kebajikan. Berikan mereka taufik untuk bertaubatun nasuh, dan untuk melakukan beristighfar kepada Allah, dan diberikan Allah taufik untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Kenapa memang ikhwani dan akhwati fillah, para pendengar sekalian, subhanallah, kadang gara-gara satu kebaikan, dengan itu pintu tertutupnya dosa masa lalu dan terbukanya pintu kebaikan untuk masa yang akan datang. Subhanallah, saya membaca kisah disebutkan oleh masyayikh, salah satu masyayikh, bahwa seorang anak muda, qadarullah, gara-gara pergaulan, pekerjaannya itu malam berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang badung, broken, dari keluarga broken home. Malam itu minum khamar, berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Dan itulah kerjaan mereka, berkumpul-kumpul, melakukan berbagai kelalaian. Sampai satu ketika, kata beliau, di tengah malam beliau terasa dingin sekali dan kelaparan. Lalu dia keluar mencari makanan. Tidak taunya dia melihat seekor anjing atau kucing kedinginan sekali, kelihatan mengeluh, merasakan seperti apa yang dia rasakan. Maka dia pun, subhanallah, mengambil dia kasih beli makanan, beli minum, dia makan, dan dia kasih anjing ini. Dia taruh di tempat yang bisa hangat. Apa yang terjadi? Wallahi, setelah itu dibuat Allah hati saya tidak suka lagi dengan keburukanku seperti kawan-kawanku. Dibuat Allah hatiku benci dengan itu. Subhanallah. Maka kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan kalian anggap remeh kebaikan sedikit apapun. Kita tidak tahu itu sebab hidayah datangnya, kasih sayang Allah kembali kepada kita setelah kita diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Tontowi rahimahullah taala ketika dia datang ke Indonesia. Waktu itu beliau sedang merasakan semacam beban jiwa dan kegundah-gulanaan, kesedihan batin.
Waktu itu beliau pergi ke taman untuk refreshing, melihat pemandangan, penghijauan dan sebagainya, bunga-bungaan di taman di Indonesia. Bisa jadi di Jakarta. Ketika itu beliau melihat ada seorang anak yang nangis-nangis di samping bapak dan ibunya, abi umminya. Rupanya dia melihat kawannya yang lain memegang coklat, makanan, makan. Dia nggak ada makanan, nangis, pengen kayak kawannya. Orang tuanya bisa jadi dalam kondisi tidak punya uang, sementara anak mereka minta-minta, atau punya uang tapi tidak ada tempat membeli. Subhanallah, anak itu mau nangis sejadi-jadinya, ingin seperti kawannya makan coklat seperti itu. Dia mau minta coklat, minta jajan. Alhamdulillah ketika itu, ketika melihat kondisi ini, Syekh Tontowi kata beliau, dia kebetulan membawa permen. Karena banyak kebiasaan manusia ini bermacam-macam. Sebagian masyayikh sekalipun kadang membawa coklat, membawa permen, membawa macam-macam untuk keharuman mulut dan sebagainya. Nah, subhanallah, sebagian manusia betapa akhlaknya tinggi sekali. Tidak ingin tercium dari badannya sedikit apapun bau di sampingnya. Minyak wangi bersamanya, selalu siwak, menjauhi makanan-makanan yang bau dan sebagainya. Sebagai manusia sangat tinggi. Nah, yang terjadi pada Syekh Tontowi, kata beliau rahimahullah, bahwa dia terbesit dalam hatinya, udah dia teringat dengan permen yang ada di kantongnya. Dia ambil, dia kasih ke anak kecil tersebut. Alhamdulillah anak tersebut diam nangisnya, dia menikmati permen tersebut, dan justru sebaliknya tersenyum, dan orang tuanya pun ikut tersenyum, dan alhamdulillah gembira. Apa yang terjadi? Walladzi la ilaha ghairuh, demi yang jiwaku, demi yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, bahwa ternyata Allah hilangkan semua kesedihan dan gundah gulana dalam hatiku. Bayangkan satu permen coba. Tapi mungkin momennya pas, saatnya pas, betapa mungkin doa orang tua, senangnya anak tersebut, membuat Allah berikan pada dia, ya Allah ganti kesenangan kesedihan yang ada pada diri Syekh Tontowi waktu itu. Jadi begitu kebaikan itu. Nah, yang terjadi pada Hatib bin Balta'ah radhiyallahu anhu warda, karena dia punya uzur, teringat bahwa pasti Allah menangkan kami ini, menangkan Rasul dan para sahabat, dan dia pun akan mungkin ikut perang Fatu Makkah ini. Maka dia kirim surat membocorkan rahasia Nabi. Kan dia tahu bahwa bagaimanapun dibocorkan, Nabi akan menang juga ini, insyaallah. Namun dia khawatir kalau anak dia dari kaum muslimin yang sudah berislam, istri dia dan keluarga dia, akan dibunuh, dihabis oleh para sahabat, oleh kaum musyrikin. Dia sayang dengan mereka gara-gara ini uzur dia. Ini tetap salah tetap salah. Akan tetapi bagaimana? Karena memang beliau mempunyai deposito kebaikan yang begitu dahsyat di hadapan Allah, maka dengan itu kata Nabi SAW, wahai Umar, jangan engkau penggal lehernya Hatib. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah SWT, perlunya kita untuk mempunyai amal-amal rahasia yang merupakan deposito di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan itu pada hari-hari yang sulit, pada saat-saat yang tidak mampu semuanya membantu kita, kecuali amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi pada Hatib. Ternyata Allah selamatkan ia. Bahwa makna hadis ini Allah janjikan kepada sebuah kaum, itulah para sahabat, khususnya yang ikut dalam perang Badar, bahwa Allah akan Allah tahu bahwa mereka tidak mungkin meninggalkan Islam, dan bahkan Allah akan matikan mereka di atas Islam, dan bahkan Allah Azza wa Jalla, biarpun mereka akan bisa terjebak melakukan dosa seperti selain mereka, akan tetapi Allah akan berikan mereka taufik untuk tidak terus-menerus di atas dosa, dan Allah berikan mereka taufik untuk bertaubat dan istighfar dan melakukan kebaikan-kebaikan.
Maka istighfar, taubat dan istighfar merupakan satu yang dahsyat, yang membuat kita masa lalu kita diampuni Allah, dan bisa jadi sebab taufik untuk masa akan datang. Tapi kalau kita tidak taubat, dosa yang lalu tetap, yang akan datang malah tumpukan dosa. Nas'alullah at-taufiq wassadad. Akan tetapi makna hadis ini kata beliau, walakin la yatrukuhum wa yakunu takhsisuhum bihadza duna ghairihim li'annahu qad tahaqqaqa dzalika fihim wa annahum maghfurun lahum. Kenapa biarpun mereka melakukan dosa tapi Allah ampuni, Allah berikan mereka taufik dan sebagainya? Karena ini adalah pengkhususan spesial dari Allah Subhanahu wa taala, janji untuk mereka. Janji untuk mereka. Adapun kita bagaimana? La haula wala quwata illa billah. Maka di antara doa Imam Ahmad rahimahullah, Allahumma ahina 'alal islami was sunnah wa amitna 'alal islami was sunnah. Takutnya para imam untuk mati di atas kekufuran. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ini menunjukkan kisah ini betapa kita perlunya untuk perhatian dengan amal-amal yang wajib dan sunnah, dan betapa kita perlunya ada deposito. Ketika kita bangkrut gara-gara amalan tertentu, masa depan kita masih ada deposito lain yang menutupi itu. Dan sistem ini berlaku. Kalau kita serang rajin nabung, ternyata kita melakukan suatu kesalahan keuangan, rupanya alhamdulillah masih ada ditutupi oleh tabungan kita. Maka membuat kita untuk jangan lalai, jangan terus-menerus, dan kita juga bagaimana cinta kepada para sahabat, bagaimana Ahlu Badar mempunyai keutamaan lebih dari mereka, lebih dari kita. Bahkan kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, belum bisa menyamai infak mereka, pahala mereka, biarpun mereka sekedar menginfakkan gandum, yakni 2 genggaman tangan mereka, ataupun separuh 1 genggaman tangan mereka. Radhiyallahu anhu warḍah, menunjukkan juga buruknya, jauhnya daripada taufik orang yang mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan, masih faedah mutiara bertaburan di dalam kisah ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat dimanapun antum berada, sesi pembahasan bersama Ustaz Adil LC dari kajian yang bertemakan keutamaan ibadah sunnah dan juga ampunan bagi kaum muslimin yang mengikuti perang Badar. Dan sahabat dimanapun antum berada, selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab. Silakan bergabung bersama kami di line telepon dan juga melalui SMS online kami. Namun sebelumnya kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi yang berikut ini. 106 Hang FM, Radio Dakwah Islam. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Sahabat dimanapun antum berada, masih bersama kami dalam kajian ilmiah bersama Ustaz Adil LC hafizahullah ta'ala, dan selanjutnya kami akan buka pertanyaan di line telepon dan juga melalui SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Bapak Abdul Wahid dari Johor Baru. Bapak Abdullah di Johor Baru ya, silakan Bapak. Bapak Abdul Wahid dari Johor Abdul Rahim ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Hayakallah Abdul Wahid. Saya nak tanya, tapi saya rasa keluar dari tajuk sikit lah. Ini saya punya masalah besar dan berat sekali untuk menghilangkan. Apa namanya? Ini macam mana cara untuk menghilangkan gangguan iblis ketika solat, Ustaz? Saya selalu yang kena gangguan yang paling parah kalau solat duhur dengan asar.
Sebab saya kalau sholat duhur dengan asar tu, saya sholat di tempat kerja kan, saya kerja tiap hari tu. Jadi kalau maghrib, isyak, subuh di masjid, itu kurang lah. Alhamdulillah kurang lah semua. Tapi kalau duhur dengan asar itu, memang saya banyak teruk sekali gangguan. Enggak bisa jamaah juga rupanya kalau di tempat kerja ya? Tempat kerja jauh, Ustaz. Dekat tempat bangunan, projek bangunan ni. Masalahnya apa? Kata Ustaz tu, saya pernah dengar dulu Hang M kata suruh perhatikan bacaannya dengan maknanya kan. Itu saya dah perhatikan maknanya. Tapi yang saya tahulah maknanya Ustaz. Yang surat-surat tu. Tapi mesti aja kadang-kadang dah 2 rakaat tu terlupa Ustaz dapat berapa rakaatnya tu. Ya paham. Itu saja Ustaz. Iya Pak. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Abdul Wahid dari Johor. Barakallahu fiik, dan juga kepada para pendengar sekalian yang mengikuti program kita. Tentu tidak syak lagi semua kita bisa terjadi seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita istirsal, melanjutkan. Ingat kembali ke awal. Ketika kita terasa sekali terganggu, memang disebutkan Nabi SAW ada namanya syaitan khinzib yang kerjaannya itu mengganggu orang yang sholat. Nah, ketika itu datang maka kita beristighfar, berta'awudz kepada Allah, dan kita meludah ke kiri kita 3 kali tanpa ada airnya, seperti itu, berlindung kepada Allah terus gitu. Baru kita lanjutkan lagi ke bacaan kita dan zikir-zikir sholat tersebut. Datang lagi gangguan, digitui lagi. Itu diantara solusinya. Kemudian juga jangan lupa sebelum sholat memohon pertolongan Allah SWT. Berwudu, berdoa, terus berdoa kepada Allah. Dan berusahalah untuk kalau bisa sholat jamaah. Nah, itu diantara trik-trik yang kita harapkan. Dan berusahalah untuk melawan sampai Allah mudahkan ke depan, insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi Anda dan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian jawaban saya, semoga memberikan manfaat. Dan selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang masuk dari SMS online dari Fiza di Batu Besar. Pertanyaan beliau, Ustaz, sholat tepat waktu itu apakah begitu azan langsung sholat atau menunggu orang selesai azan baru kita sholat, Ustaz? Iya, ini akhwat ya? Iya, sepertinya Ustaz. Iya, bismillah. Adapun untuk akhwat, para pendengar sekalian, pertama terima kasih kepada Ukhti Fiza bahwa untuk wanita mereka sholat seperti laki-laki, yaitu setelah masuk waktu. Tentu kalau laki-laki berjamaah di masjid ada fardu wajib azan, yakni jadi azan qomat bersolat. Adapun akhwat, begitu mereka sudah yakin masuk sholat dengan azan dan sebagainya, maka lebih baik ahsan memang mereka juga jawab azan dulu aja. Ya, jawab azan. Ya, menjawab azan, ketika dengar azan baru kemudian kita sholat. Namun apabila kondisinya misalkan kita dengar azan dari kejauhan, masjid yang jauh, masjid kita biasa lama sekali nggak azan-azan, maka tidak mengapa kita sholat. Jadi intinya untuk wanita tidak wajib jamaah. Tidak wajib jamaah di masjid. Itu adalah hanya diwajibkan kepada laki-laki merdeka, sehat, dan mukim. Tidak lagi yang safar. Adapun wanita hanya diwajibkan sholat di rumah saja. Dan itu lebih baik daripada mereka sholat di masjid. Begitu sunnahnya. Jadi tidak terserah mau. Kalau seandainya dia menunggu tanpa menunggu azan pun sah sholatnya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan keutamaan membalas azan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian jawaban Ustaz kepada Fiza di Batu Besar, semoga bermanfaat. Dan kami buka kembali pertanyaan untuk penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Pak Selamat di Batu Haji. Silakan Pak.
Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya yang agak tidak sesuai tema, bisa? Ya, tafadhal. Enggak, ini setelah ringan aja. Yang tadi malam itu kan dari Sabilun di jalan ketemu ketemu orang tabrakan gitu ya. Jadi tadi malam ketemu orang tabrakan sampai badannya itu hancur di depan Kopar sana, dan saya nggak tahu kalau kita menemui ketemu orang kena musibah itu apa yang harus kita ucapkan gitu, karena kalau di jalan kan kita nggak tahu korban ini orang Islam atau non Islam itu kan kita nggak tahu. Iya. Atau sepertinya kalau kita ketemu pelayatan seperti itu apa yang harus kita ucapkan. Itu aja Ustaz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Selamat di Batu Haji dan para pendengar sekalian telah bergabung bersama kita mengenai ketika kita bertemu dengan nas'alullah as-salamah. Kita ketemu di jalan ya, dengan kasus-kasus seperti ini, tabrakan dan sebagainya. Maka kita ada persiapan sebelum pergi keluar itu, makanya kita harus apalagi safar, kita membaca doa keluar rumah dan membaca doa safar. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan namamu ya Allah, aku serahkan, bertawakal kepadamu. Tidak ada daya dan upaya aku kecuali darimu. Baru kita mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa yang panjang. Di antara doa itu apa? Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Jadi Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa su'il manzar. Jadi kita su'il manzar, aku berlindung kepadamu ya Allah dari pemandangan-pemandangan yang buruk. Kita berlindung kepada Allah. Iya. Itu pertama persiapan. Nah, ketika kita sudah ketemu, maka di antara sikap kita, pertama kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah alladzi afani mimma asabak wa faddalani ala katsirin minal khalqi tafdila. Jadi kita bersyukur kepada Allah bahwa kita tidak seperti itu yang pertama. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, alladzi afani, yang telah menyelamatkanku dari apa yang menimpa dia, dan memberikan keutamaan kepadaku dari keutamaan yang banyak dibanding dengan hamba-hamba Allah yang lain. Baru kemudian kita sesuai dengan kemampuan kita bantu, baik ia muslim tidak muslim. Apalagi dia muslim, kita punya mobil mungkin kita ikut bantu, motor dan sebagainya, sesuai dengan. Tapi memang kadang misalkan kita ketemu seperti itu, tapi kita punya jadwal yang tidak bisa terlambat, misalkan kayak di radio dan sebagainya, atau punya janji-janji dengan keluarga dan sebagainya, harus kemana-kemana. Sementara kita lihat masih ada yang lain yang membantu. Tapi ketika tidak ada yang bantu, dia masih bisa kita tolong, kira-kira kita dahulukan dia. Karena permasalahan nyawa orang itu adalah keutamaan yang didahulukan. Dia mendesak sifatnya. Kita harus bantu. Bahkan biarpun dia non muslim, kita bantu. Kita bawa ke rumah sakit dan sebagainya. Kalau dia non muslim, kiranya membuat dia masuk Islam. Kalau dia muslim, membuat dia semakin cinta dengan saudaranya semuslim. Itu diantara sikap-sikap kita. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, sedang dimanapun antum berada, nampaknya jawaban Ustaz tadi mengakhiri pertemuan kita di program Muhadharah Subahiyah ini dalam kajian ilmiah bersama beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.